jangan sampai pandang kepada Pastor Samson juga. Yes. Our answer is from the Lord. Karena Yes. jawaban kita semua berasal dari Tuhan. Amin. Whatever is your desire today, Apapun yang ada dalam hasrat hati saudara pada hari ini, I want to assure you saya mau beri satu keyakinan that the God of heaven bahwa Tuhan Sang Empunya Sorga will visit you today mengunjungi setiap kita hari ini in the name of Jesus. dalam nama Yesus. I'm excited to be here again to share the word of the Lord. Saya begitu semangat untuk berada di sini bersama-sama dengan saudara berbagi firman Tuhan. It's a privilege and opportunity. Satu kehormatan dan satu kesempatan yang indah. Thank you, Ibu Esther and your team for what you do. Terima kasih Bu Esther dan seluruh tim untuk semua yang dikerjakan. I appreciate the Lord bless. I miss all of you. I miss every one of Saya you. kangen sama semuanya. Saya berdoa Tuhan sendiri yang bekerja. And I know very soon we will meet again. Dan saya yakin segera kita akan jumpa lagi Kopi Darat. God bless everyone connecting. Tuhan memberkati semua yang terhubung. Wherever, the Lord bless you. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati saudara. And my brother, Pastor Bo, for interpreting, the Lord also will bless you. Untuk penerjemah juga Tuhan memberkati. Okay, God gave me a word for you today. And let's pray. Father, we thank you. Mari kita doa sama-sama dulu. Tuhan, kami berterima kasih. Lift up your hands wherever you are right now. Mari saudara, kalau saudara mau angkat tangan saudara, kita sama-sama berdoa. There's this song I love in Indonesia. Ada satu lagu yang saya suka dalam bahasa Indonesia. Dimuliakan, dididikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Father, we thank you. We love you, Jesus. We celebrate your name. What a mighty God you are. Rakato Shadabadade. Repatalabadato tolebre intapasata parada. Brendo scolobro sheka pe palinda ligrodoze pe. Brando skoda pe paladados kadabadade labrandos kaparada. Lord, we ask, oh God, let your power be released in this Zoom meeting. Holy Spirit, without you we can do nothing. I ask for the release of your presence. Let somebody be healed today. Let somebody be delivered today. Let there be miracles. Let there be breakthroughs. Let there be visitation. Wherever your children are watching me from. Oh God, from Indonesia, from Malaysia, from Australia, from New Zealand, from wherever, from South Africa, from Kenya, wherever. Oh God, your people are connected to today. I pray, oh God, somebody's life will be changed. Somebody's life will be transformed. Thank you, Jesus, for what you're about to do. Amin. In Terima kasih Jesus. Tuhan. Dalam nama Father, I Yesus. come against every demonic power. Bapak dalam surga mau berdoa setiap kekuatan jahat, setiap kekuatan dari iblis. Fighting your children's destiny. Today, Semua I put yang them mencoba untuk mengganggu tujuan hidup dari anak-anak-Mu Tuhan, hari ini kami sepakat. I speak in the name of Jesus. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Visit us today. Tuhan, kunjungi setiap kami. Visit Indonesia. Kunjungi Indonesia, Tuhan. Visit Malaysia. Kunjungi Malaysia, Tuhan. Visit Singapore, Lord. Kunjungi Singapura, Tuhan. Visit the whole world. Let there be a Kunjungi revival. seluruh bumi, Tuhan. Biar revival itu terjadi dalam nama Yesus. Let the church of Jesus Biar gereja Yesus Kristus begin to experience benar-benar mengalami great revival, revival yang besar. great visitation. Kunjungan ilahi yang luar biasa. Thank you, Father. Terima kasih Bapa di sorga. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Let's give the Lord a clap Yuk of sama-sama tepuk tangan yang Puji terbaik Tuhan bagi Yesus. Tuhan. Puji Tuhan Puji Yesus. Tuhan Yesus. Puji Puji Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Jesus baik. Jesus baik. Tuhan Yesus baik.
Hallelujah. Amin. Amin. Can they see my face? Oh, semua bisa Yes. lihat wajah saya ya. Yes. Little bit dark, but Oh, okay. Because my light is on. I don't know why. Maybe. Let me see if I can. Is it better now? No, because it's little bit. your background, you have the backlight. Yeah, backlight. Yes, that's the problem. The background. Yeah, Okay. but it's But can I okay. preach? Can I Yes. preach? Yes. Tapi tetap boleh khotbah kan ya? Yes, Meski nggak already. kelihatan kan ya? Yes, Yeah, Pastor. please. Yeah, please don't mind the background. No, Okay. no, we don't mind. Yes, the background will not put our back on the ground. Yes. Jangan sampai background kita itu membuat kita jatuh ya. Yang penting pokoknya Yes, bisa. Pastor Bo will tell them, God Yes. assured me that there's going to be miracles and healing in this Zoom today. Tuhan beri satu keyakinan buat saya selama berdoa bahwa melalui ibadah Zoom kita kali ini Tuhan buat mujizat buat kita. I'm going to preach the word of God, and after that, I will go into a little bit prophetic, then I will go into healing and deliverance. Saya mau berbagi firman Tuhan, nanti kita akan masuk dalam profetik dan juga berdoa untuk kesembuhan dan juga kelepasan. Hallelujah. Haleluya. Amin. I miss all of you. I really miss all of you. Saya kangen banget sama semuanya. Hallelujah. Isaiah chapter 43. Yesaya 43. I'm going to be preaching on a message this day I call God will do a new thing. Kali ini khotbahnya akan berjudul Tuhan akan lakukan perkara yang baru. God will do a new thing. Tuhan akan lakukan perkara yang baru. I don't know whom God sent me to share this message. Saya But there tidak is tahu somebody kenapa Tuhan that utus saya untuk bicara tentang ini, tapi saya yakin that God is about to do something new in your life. bahwa Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru untuk hidup saudara. Isaiah 43. Yesaya 43. Isaiah chapter 43. Yesaya 43. Oh, hallelujah. My brother, can they see me Yeah. clearly now? Is it okay? Yeah, it's okay. It's okay. Okay, let me face this way. Let me just turn this way. Is it clearer now? That's Yes, better. that much better. Yeah. Okay, so So Okay. yeah. okay. So Isaiah 43. Yesaya 43 sudah dibuka semuanya. Now Isaiah chapter 43 verse 18, the Bible says, Di ayat 18, firman Tuhan katakan kayak gini. it says, remember not the former things, Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, neither consider the things of the old. dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Verse 19, behold, I will do a new thing. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, It says, now it shall spring forth. yang sekarang sudah tumbuh. I will make a way for you in the wilderness, and I will make rivers in the desert. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Now, what a powerful scripture. Ayat ini begitu luar biasa. Because there are two things we see in that scripture. Karena ada dua hal yang saya temukan melalui ayat ini. We see old things, we also see new things. Saya temukan hal-hal yang dahulu atau zaman purbakala, tetapi juga ada hal yang baru. And there's an instruction from God to us. It says, the old is gone. The old is the past. Dan ada satu instruksi dari Tuhan, yaitu apa? Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Yang lalu ya sudah lalu. The new is the future, what God is about to do. Yang baru artinya itu di masa depan. It means that Dan Tuhan mau buat sesuatu yang baru. Dan kalau dia berfirman seperti itu bermakna we sekali. serve a God. We serve a Dan God kita ini melayani Tuhan who specializes in doing new things. yang dia ini punya keahlian khusus membuat sesuatu yang baru. We serve a God who specializes
in doing new things every time, anywhere, every day. Kita ini punya Tuhan yang kita sembah, yang Dia ini membuat segala sesuatu yang baru, dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun. New things are the trademarks of God. Hal yang baru itu seakan-akan jadi trademark-nya Tuhan. New things are the identities of God. Hal baru itu menjadi identitas dari Tuhan. God is in the business of doing new things, even in the now. In the now, He's in the business of doing new things. Dan Tuhan itu selalu melakukan sesuatu yang baru. Bahkan sampai sekarang pun Dia masih menciptakan sesuatu yang baru. Because God lives in the realm of new things. He exists in the realm of new things. Karena Tuhan itu memang ada di dalam satu dimensi sesuatu yang baru. Selalu baru di dalam Tuhan. You must understand that anywhere God operates with. Kita harus mengerti bahwa dimanapun Tuhan berkarya, selalu ada yang baru di situ. The arrival of God is the arrival of good things and new things. Dan kalau kita lihat kehadiran Tuhan, di situ pasti ada sesuatu yang baru. Ada perkara baik yang baru yang muncul. Because every new season that God brings us into comes with a release of new things. Kita mesti tahu, setiap musim baru yang Tuhan bawa kita masuk di dalamnya, di situ ada hal-hal, ada perkara-perkara yang baru yang menyertai. And I know you know that we are in a season. Dan saya yakin saudara juga sudah mengerti Let me tell you the season we are in as a church. bahwa kita semua ini masuk dalam satu musim, dan musim seperti apa yang kita semua gereja Tuhan ini sedang masuki. We are in the best season. Kita ini di dalam musim terbaik saat ini. We are in the season of God's visitation. Kita ini ada di dalam musim di mana perkunjungan ilahi itu ada. We are in the season of the manifestation of the power of God like never before. Kita ini di dalam satu musim di mana kuasa Tuhan dinyatakan lebih daripada yang dahulu. We are in a season of greater glory, greater glory. Kita ini di dalam satu musim di mana kemuliaan yang lebih itu nyata. Because the glory of the latter house shall be greater than the former. Karena di dalam firman Tuhan, kemuliaan rumah Tuhan di masa kini itu lebih daripada kemuliaan Tuhan di masa lampau. Yes, thank God for the glory you've seen in the past. Memang, kalau kita sudah melihat kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita di masa lalu, bersyukur untuk hal itu. Don't celebrate past glory. Begin to celebrate the latter glory. Tetapi, ayo kita rayakan kemuliaan yang baru, kemuliaan yang kini yang Tuhan sedang nyatakan. Jangan kita hanya hidup di kemuliaan yang lampau. Because God wants to move us Karena Tuhan itu mau kita ini bergerak. from good to better, Dari sekedar baik menjadi lebih baik. from better to best, Dari yang lebih baik menjadi yang terbaik. from best to grace, Dari yang terbaik menjadi penuh kasih karunia. from grace to glory, from glory to glory. Dari kasih karunia menuju pada kemuliaan, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya, dan kemuliaan berikutnya. That's why you must be spiritually sensitive to the season we are in. Itu makanya kenapa kita ini harus memiliki sensitivitas secara rohani di musim apa kita ini sedang berada. We are in a season where the church is about to rise to become a voice. Kita ini di dalam satu musim di mana kita, gereja Tuhan, itu memiliki suara. We are in a season of the outpouring of the Holy Spirit like never before. Outpouring of the Holy Ghost. Kita ini ada di dalam musim di mana karya Roh Kudus itu begitu luar biasa, dan itu akan dinikmati dengan luar biasa, lebih daripada yang lampau. Because eyes have not seen. Hallelujah. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Ears have not heard. apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, The new things that God is about to do for you. itu perkara-perkara baru yang Tuhan sudah siap untuk kerjakan di dalam hidup kita. God sent me to tell you today Tuhan utus saya untuk saudara-saudara. that He's about to do something new in your life. Mulai hari ini Tuhan mau kerjakan sesuatu yang baru di dalam hidup kita.
in your family, di dalam keluarga kita, in your businesses, di dalam usaha-usaha kita, in your career, bahkan di karir kita, in your ministry. di dalam pelayanan kita. God is about to do something new in your life. Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. I'd like you to know, child of God, Saya ingin setiap kita mengerti, putra-putri Tuhan, that the old is never associated with God. Never. bahwa masa lalu itu tidak terhubung dengan Tuhan. Because new things are the things that we have never seen, we have never heard, it has Karena- never been planned, it has Karena never been bersama seen. Tuhan, ada sesuatu yang baru. Selalu ada sesuatu yang baru. Bahkan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya itu dibuat Tuhan ada saat kita bersama Dia. New things could be something that is first of its kind, something first of its kind that has never been seen. Sesuatu yang baru bisa bermakna sebagai sesuatu yang belum pernah muncul, belum pernah kita lihat sebelumnya. New things could be things that has never been done in history before. Those Bisa are new juga things. perkara yang baru itu bermakna sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. New things could be new blessings, new opportunity, new lifting. Sesuatu yang baru bisa juga bermakna berkat yang baru, bisa bermakna perkara-perkara yang baru. Thank God Bersyukur sama Tuhan for what He did in the past. untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lampau. Thank God Bersyukur pada Tuhan for what He's doing in the present. untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan saat ini. I'd like you to know Tetapi saya ingin setiap kita tahu there is something bigger ahead of you that is coming. bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan di depan kita dan itu akan That is datang menghampiri hidup bigger kita. than what you can think or imagine. Itu lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan ataupun bayangkan. It is bigger than what you can comprehend. Itu bahkan lebih besar daripada apa yang kita bisa mengerti saat ini. For eyes have not seen, ears have not heard the things that God is about to do. Hallelujah. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan siapkan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. I prophesy to somebody right now. Saya bernubuat untuk seseorang pada saat ini. A new breakthrough is coming for you. Terobosan yang baru itu datang menghampirimu. A new blessing is coming for you. Berkat yang baru itu datang menghampirimu. A new opportunity is coming for you. Kesempatan yang baru itu datang untukmu. A new anointing is coming for you. Pengurapan yang baru ada untukmu. God is about to do something in your life that has never been done before in Tuhan your mau family. lakukan sesuatu yang baru di dalam hidupmu yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di dalam keluargamu. God is going to use you as an agent of new things. Hallelujah. Bahkan Tuhan mau pakai engkau menjadi agennya untuk sesuatu yang baru. Chapter 23 says, Lamentation. Kita buka sama-sama Ratapan. Kitab Chapter 3 Ratapan. verse 23 says, Ratapan 3 ayat 23. It says, the mercies of God are new every morning. New every morning. Dikatakan apa? Rahmat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. God's mercies are new every morning. Hallelujah. Jadi yang namanya belas kasih Tuhan itu selalu Yes. baru tiap pagi. Every day experience new mercy, new grace, new glory. Artinya apa? Setiap hari, setiap pagi, ayo alami kasih setia Tuhan yang baru, rahmat yang baru, bahkan kemuliaan yang baru yang kita akan Don't nikmati. hold on to your past. Jangan kita terus hanya berpikir tentang masa lalu. Let your past go with the past. Biarlah masa lalu itu berlalu. You must divorce the past and marry the future. Kalau boleh saya katakan, gambarannya adalah ceraikan masa lalu saudara dan nikahi masa depan saudara. Those who hold on to the past will stay at the back. Karena orang-orang yang selalu berpikir tentang masa lalu itu akan selalu di belakang kiranya. But those who believe God for new things will step into their future. Tetapi orang-orang yang berpikir untuk masa depan itu akan melangkah di dalam masa depannya.
May the God of heaven, Kalabas, Saya release berdoa, new biar things into your Tuhan, life. biar Tuhan Sang Punya Sorga terus melakukan dan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup saudara. God wants us not to be satisfied with where we are. Tuhan mau setiap kita ini jangan berpuas diri dengan siapa kita saat ini. God wants to stretch us. Karena Tuhan mau rentangkan kita. He wants to stretch our faith. Tuhan mau rentangkan iman kita. He wants to stretch our belief system. Tuhan mau bahwa iman percaya kita itu direntangkan For the new things He's about to do. untuk perkara-perkara yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Anytime the new is coming, there's always a stretch. Saudara mesti mengerti, setiap kali sesuatu yang baru itu datang, selalu ada sesuatu yang rasanya direntangkan. And without a stretch, you cannot spread. Dan tanpa ada sesuatu yang direntangkan, kita tidak akan bisa semakin menyebar. Without a stretch, you cannot manifest. Tanpa ada sesuatu yang direntangkan, kita tidak bisa menyatakan diri lebih. Without a stretch, you can't step into new anointing. You can't step into new grace. Tanpa ada sesuatu yang direntangkan dalam hidup kita, yang namanya pengurapan yang baru, yang namanya anugerah yang baru, tidak akan bisa kita rasakan dan nikmati. So God needs to take you out of your comfort zone. Artinya apa? Tuhan mau bawa kita keluar dari zona nyaman kita selama ini. Because you can't put a new wine into an old wineskin. It will burst. Kita harus mengerti, kalau namanya anggur yang baru, ditaruh di tempat yang lama, itu justru akan koyak itu. So for God to begin to do the new, the vessel must change. There has to be a giving away of the old wine and the old wineskin for God to fill us with new wine. Hallelujah. Jadi kalau kita mau anggur yang baru, kita ini harus jadi wadah yang baru juga. Because if you are carrying the new wine in an old wineskin, it begins to drag you back. You begin to drag back. You begin to drag back. You can't accelerate. Karena kalau kita ini seperti yang kemarin-kemarin kita tidak berubah jadi baru, maka bila sesuatu yang baru itu datang, maka yang lampau itu akan menarik kita ke belakang. Kita tidak akan bisa maju, bahkan kita tidak akan bisa memiliki kecepatan untuk maju seperti seharusnya. That is why we must change our mindset. Itu makanya pola pikir kita harus berubah. We must change our mentality. Kita harus mengubah mentalitas kita. We must move away from negativity. Kita harus keluar dari semua hal negatif selama ini. And connect to God. Dan ayo terhubung terus dengan Tuhan. So that He can release the new things He's about to do in our Supaya lives. apa? Supaya sesuatu yang baru yang Tuhan sudah siapkan itu benar-benar nyata terjadi dalam hidup kita. Because not even the devil can block the new things God is about to do. Not even the devil. Tahu nggak saudara? Kalau kita siap, Tuhan berikan sesuatu yang baru itu, yang namanya iblis sekalipun tidak bisa hentikan itu terjadi dalam hidup kita. But you can only stop it if you are not prepared for it, if you are not positioned for it. Tapi satu catatan khusus, itu kalau kita siap. Kalau kita nggak siap, justru kitalah yang menghentikan sesuatu yang baru itu terjadi dalam hidup kita, saudara. I'd like you to know, child of God, Saya ingin setiap kita mengerti, putra-putri Tuhan, that God cannot be explained. bahwa yang namanya Tuhan tidak akan pernah bisa dijelaskan. God can only be revealed. Yang namanya Tuhan hanya kita bisa nyatakan karyanya. And by the revelation of the things I have seen. Dan itu dari apa? Dari setiap pernyataan, dari setiap pewahyuan yang kita I terima. sense in the realm of the spirit Saya merasakan di alam roh that God is about to do new things in the nations of the world. Tuhan itu sudah siap lakukan perkara-perkara yang baru di bangsa-bangsa di bumi ini. God is about to change systems. Tuhan mau ubah sistem yang ada. God is about to displace the Babylonian system and replace it with the kingdom system. Tuhan sudah siap untuk gantikan cara-cara Babel menjadi cara-cara kerajaan Tuhan. There is a mighty outburst of the glory of God that will cover the earth. Something new is coming. Dan sesuatu yang baru ini boleh digambarkan sebagai sesuatu yang seperti ledakan kemuliaan Tuhan di mana-mana akan nyata.
I prophesy to you again. Saya bernubuat untuk setiap saudara saat ini. In the month of October, Biar di bulan Oktober, November, November, December, Desember, God will do new things for you every month before this year is Tuhan over. lakukan perkara yang baru setiap bulan sampai tahun ini berakhir. God will change everything around your life. Tuhan akan ubah segala sesuatu yang selama ini terjadi dalam hidup kita. God will visit you for good. Dan Hallelujah. Tuhan kunjungi kita secara pribadi untuk lakukan sesuatu yang baik, In the yang name baru, yang of baik Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Now, when God says, I will do a new thing, Nah, pada saat Tuhan katakan, aku mau lakukan perkara yang baru. what does it mean? Maknanya apa ini? It means 5 things. Ada 5 hal di sini. When you hear God say, I will do a new thing for Samson, I will do a new thing for Teresa, I will do a new thing for Bowo, I will do a new thing for David, I will do a new thing for Paulus, I will do a new thing for Siska. When God talks about that, what does it mean? Pada saat Tuhan katakan, bayangkan Tuhan berkata kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, karena nama saya Bowo, saat Tuhan katakan kepada Bowo, Bowo, aku hendak lakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Maknanya Number apa? one, Yang number pertama, one, when God says, I will do a new thing, it means change has come. artinya apa? Yang pertama, perubahan itu sudah datang. It means change has come. Perubahan sudah datang. God is a God of change. Tuhan itu Tuhan pribadi yang selalu mengubah segala sesuatu. That is why if you are not ready to change, you'll be chained. Itu makanya kalau kita ini tidak siap berubah, kita ini jadi orang yang selamanya terbelenggu. Anytime we come to God, there is always a change inside, outside, inside, outside. Tahu nggak saudara, setiap kali kita datang menghampiri Tuhan, sebenarnya di dalam diri kita maupun bisa nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada sesuatu yang berubah sebenarnya. If you do not change, you'll be outdated. Dan kita harus mengerti, kalau kita tidak berubah, maka kita ini akan ketinggalan zaman. If you don't experience a change, you may miss what God is doing in the season. Dan kalau kita ini tidak berubah dalam hidup kita, maka apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita, kita tidak akan mengerti, kita akan ketinggalan. I will do a new thing means I'm bringing a change, a change, a change. Jadi, waktu Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, artinya aku mau buat perubahan dalam hidupmu. You know, the Bible says Alkitab sampaikan kayak gini. in 2 Corinthians, Kita lihat sama-sama di 2 Korintus. I love it. Open your Bibles. 2 Corinthians. Yuk buka sama-sama Alkitab kita ya. 2 Korintus. From verse 3. 2 Corinthians chapter 3. Kita lihat 2 Korintus 3 Verse 18. ayat 18. Look at what it says. Lihat apa says, yang disampaikan firman But Tuhan melalui we Paulus saat ini. with an open face, Kita semua ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. as in a glass, Dan itu seperti apa? Seperti cermin. the glory of the Lord. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak We are terselubung. changed. We are changed. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. You see that? We are changed into the same image of Jesus from glory to glory, from glory to glory. Diubah jadi apa? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yes, as we focus on Jesus, Jadi pada saat fokus hidup kita kepada Yesus saja, as we look up to Jesus, saat kita selalu memandang Yesus dalam setiap He hidup begins to kita, change us. There's a metamorphosis, there's a change. maka perubahan hidup itu sedang terjadi dalam hidup kita. Satu metamorfosa itu terjadi. Into His image. Dan perubahan itu menjadi seperti apa? Menjadi serupa dengan gambar Tuhan. We begin to look like Him. We begin to act like Him. We begin to talk like Him.
kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita berbicara seperti Tuhan Yesus. Kita bertindak seperti Tuhan Yesus. Because Berpikir seperti Tuhan we Yesus. are changed into his image. Kenapa? Karena kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. From glory to glory. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. New things means a change has come. Jadi perkara yang baru artinya yang baru itu sudah datang. There are some of you watching me right now. Ada sebagian saudara yang sedang melihat saya pada saat ini. God is bringing a change to your spiritual life. Tuhan sedang dan mulai melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan batiniah Your saudara. fire for God that has gone down. God is bringing a change to your spiritual fire. Api bagi Tuhan yang ada dalam hidup saudara yang selama ini rasanya semakin redup, itu akan dibuat berkobar kembali mulai saat ini. Some of you right now, God is bringing a change to your family, to your marriage. Ada yang Tuhan sedang lakukan perubahan di dalam keluarga saudara, di dalam kehidupan pernikahan saudara. From confusion to direction. That is the change. Dari kebingungan selama ini menjadi tahu arahnya mesti kemana. Perubahan itu terjadi. From unbelief to faith. There's a change that God is bringing. Hallelujah. Dari tidak percaya menjadi percaya penuh. Itulah perubahan yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Number 2, Yang kedua, when God says, I will do a new thing, what does it mean? pada saat Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, maknanya apa? It means to move to the next level. Maknanya bergerak ke level yang berikutnya. To move to the next level. Bergerak ke next level. I'd like you to know, ladies and gentlemen, Saya ingin setiap kita mengerti, saudara-saudari, that the level you are now has expired. bahwa level di mana kita hidup saat ini itu sudah expired. If you are not tired of where you are is tired of you. Kalau saudara itu nggak capek dengan apa yang saudara sedang hidupi saat ini, maka justru kehidupan saudara yang akan capek sama saudara. There is a level God wants you to ascend to. Tahu nggak saudara, ada level yang lebih tinggi yang Tuhan mau kita menapakinya. There is a place God wants you to be. Ada tempat yang lebih yang Tuhan mau kita berada di dalamnya. You can't be at the level you are again. You need to go to the next level, next level, next level. Kalau kita berpindah, kalau kita bergerak, itu bukan ke level yang sama, tetapi ke level yang berikutnya. Let me Next show you something. level. Revelation Saya- chapter 4. Saya mau sampaikan sesuatu. Lihat Wahyu 4. Revelation chapter 4, verse 1. Wahyu 4 ayat yang pertama. Read for me, my brother, verse 1. Saya akan bacakan untuk kita semua. Wahyu 4 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar. Berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Is it verse 2? Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah Verse 2. sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk You see seorang. The Spirit said, come up hither. Change the level, come higher. Roh berkata seperti ini, naik kemari, ayo ke sini, ke tempat yang lebih tinggi. Because if you are at the low level, you can't hear God. You can't see the new things He wants to do. Kenapa? Karena kalau kita tetap berada di tempat yang rendah, kita tidak menghampiri Tuhan di tempat yang tinggi, maka kita ini nggak akan bisa lihat seperti apa yang Tuhan mau kita lihat. Apa yang baru yang Tuhan mau untuk kita lihat, tidak akan bisa kita tahu. You must move to the next level of faith. Itu makanya di dalam iman, kita itu harus bergerak pada level yang lebih tinggi. You must move to the next level of manifestations. Dan untuk pernyataan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita, kita pun harus semakin meningkat. You must move to the next level of prayer. Di dalam Move to the kehidupan next doa, level. di dalam kehidupan doa pun, ayo ke sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar dari yang sebelumnya, meningkat.
You must move to the next level of financial abundance. You have to go to Bahkan, the next level. kalau bicara tentang kondisi keuangan pun, kita juga mesti meningkat dari yang sebelumnya. There is somebody watching me right now. Ada seseorang yang saat ini hadir, melihat saya. You have been praying that God should take you to the next level. Saudara selama ini berdoa, Tuhan, bawa aku ke next level. I pray for you. Saya berdoa untuk saudara. You are stepping into the new level in the name of Jesus. Engkau saat ini sudah mulai menapaki next level itu dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Number 3. Yang ketiga, I will do a new thing means kalau dikatakan aku akan melakukan sesuatu yang baru, itu bermakna apa? it means a new beginning, a new beginning. Itu artinya ada awal yang baru. God is about to begin something with you. Maknanya adalah bahwa Bravo, Tuhan mau buat sesuatu yang baru, awal yang baru dalam hidup kita. Because God is a God of the beginning, is also the God of the end. Dan kita tahu Tuhan itu yang awal dan dialah yang akhir. So when God says He's about to do something new in your life, it means get set because there's something new, something that God is about to start with you. A new beginning is coming. A new beginning is about to emerge. Jadi kalau kita tahu Tuhan berkata kepada kita, aku hendaklah membuat sesuatu yang baru, artinya siap-siap. Kehidupan yang baru, sesuatu awal yang baru, itu segera datang menghampiri kita. For Abraham, Lihat Abraham. God began a walk with him. Tuhan lakukan sesuatu yang baru dalam hidupnya. He became the father of faith. Jadi bapak iman. Itulah yang Tuhan buat dalam hidup Abraham. So everything God starts with you. Jadi untuk sesuatu yang baru yang Tuhan mulai di dalam hidup kita, It does not end with you. It extends to generations. itu bisa terjadi tidak hanya di dalam hidup kita, tetapi di keturunan kita juga diteruskan, diwariskan. So when He says, I will do new things for you, Jadi saat Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, which means I'm doing something, I'm starting afresh with you. There's a new beginning I'm bringing into your life. It extends from you to your children, to your children, to your generations. itu maknanya Tuhan membuat sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang baru di dalam hidup kita, dan itu diteruskan pada anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Because God is a God of generations. Hallelujah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan dari generasi ke generasi. Lift up your hands with me, everyone. Say, Father, Mari semua berdoa bersama saya, angkat tangan saudara, katakan, Bapa di sorga, say, Father, Bapa di sorga, begin something new with me today. mulailah sesuatu yang baru di dalamku saat ini. I need a new beginning in my life. Tuhan, aku butuh sesuatu yang baru dalam hidupku. You are the God of new things. Engkau adalah Tuhan untuk sesuatu yang baru. From today, Mulai hari ini Tuhan, my life biar hidupku shall become a testimony menjadi kesaksian hidup of the new things you are about to do. untuk perkara-perkara baru yang Engkau mau kerjakan In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Somebody shout, Suara aha sama-sama. Yes, Yeah. there's some of you. Ya, dari saudara That God is going to use to begin the next move of God. akan muncul orang-orang yang dipakai yang namanya kegerakan Tuhan yang berikutnya itu terjadi, saudara. There are some of you, Yang dipakai. God will use you to bring the next move of revival to your family, to your community. Bahkan ada dari saudara yang membawa revival itu di keluarga saudara, di komunitas saudara, di mana saudara berada. There are some of you, God will use you to set the women on fire. You're going to begin something new that nobody has done. Dan bahkan ada orang yang di Women of Fire yang Tuhan mau pakai engkau lakukan sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya.
Some of you, God will use you to begin a new move of financial revolution. Some of you, Dan God will use you. ada dari saudara yang bahkan yang namanya revolusi finansial, itu Tuhan akan mulai dalam hidup saudara. Itu terjadi. Believe God for the new. Percayai pada Tuhan dengan sungguh untuk sesuatu yang baru Yes, yang Tuhan sedang I kerjakan. know God has used you before, but God is about to use you better and greater again. Saya tahu saudara sudah dipakai Tuhan selama ini, tetapi Tuhan mau pakai saudara lebih lagi daripada yang sebelumnya. Yes, I know you've been having revelations, visions, but there's a new revelation and vision that is coming. Ya, saya tahu saudara sudah mendapatkan pewahyuan, saudara sudah mendapatkan visi, tetapi ada sesuatu yang baru yang Tuhan juga mau berikan dalam hidup saudara. Yes, I know you've had breakthroughs before, last year, this year, but there's a greater glory, there's a greater breakthrough, there's a new breakthrough that is coming. Hallelujah. Memang kalau terobosan, saudara sudah pernah ngalami. Tetapi ada terobosan yang baru yang Tuhan sedang siapkan untuk saudara alami lagi. Believe God, don't limit God. Ayo percaya kepada Tuhan dengan sungguh dan jangan pernah batasi Dia. God is bigger than our mind. Karena Tuhan itu lebih besar daripada pikiran kita. God is bigger than our nations. Tuhan lebih besar daripada bangsa kita. God is bigger than our education. Tuhan lebih besar daripada pendidikan kita. He's a God of new things. Hallelujah. Dan bahkan Tuhan kita adalah Tuhan untuk sesuatu yang baru. Believe Him. Ayo percaya dengan sungguh padanya. I prophesy again to you. Saya bernubuat untuk saudara. You are moving to the next level. Bergeraklah kepada next level. There's a new beginning coming for your life. Ada awal yang baru terjadi dalam hidup saudara. And there is a positive change coming to you. Dan ada perubahan positif terjadi dalam hidup saudara. Because you are in your season of new things. Hallelujah. Kenapa semua itu terjadi? Karena saudara sedang berada dalam musim yang baru untuk hidup saudara. Number 4. Yang keempat, New things means new season. yang namanya sesuatu yang baru, itu bermakna musim yang baru. New things means new season. Hallelujah. Sesuatu yang baru itu bermakna musim yang baru. Haleluya. I'd like you to know, for Saya ingin every setiap kita season, mengerti. for every season there Untuk is a setiap reason. musim, itu ada alasannya. Without a reason, there is no season. Tanpa alasan yang khusus, satu musim tidak akan pernah terjadi. Just like in the physical. Sama halnya dalam fisika, kita tahu, When it is raining season, you don't stop the rain. The rain must fall. kalau yang namanya musim penghujan, ya hujan pasti turun. Nggak akan mungkin kita hentikan hujan di musim penghujan. So this is your season of new things. Jadi, kalau kita berada di musim yang baru, I'd like you to know, when the Bible talks about seasons, dan saya ingin setiap kita mengerti, saat Alkitab berbicara tentang musim, it talks about time. Let me show you something. itu berbicara tentang waktu. Saya mau tunjukkan sesuatu. 2 Kings chapter 4. Kita lihat sama-sama 2 Raja-Raja 4. Let me show you something. 2 Kings chapter 4. I love this. 2 2 Kings chapter 4. Raja-Raja 4, kita buka sama-sama. Now, look at verse 16. Verse 16. Lihat ayat yang ke-16. This is Elisha prophesying to a woman. Lihat ini. Ini kisah Elisa pada saat bernubuat untuk seorang wanita. Read for me, my brother. Saya bacakan untuk kita semuanya. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Verse 17. Ayat 17. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Hallelujah. She was barren. Wanita ini mandul. She had no child. Yang namanya mandul, ya pasti nggak punya anak. She was rich. She's got money. Wanita ini kaya raya. Kalau yang namanya uang, melimpah. There is something she wanted God to do for her.
Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang dia sangat berharap Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. And Elisha said, Dan Elisa katakan apa? about this season, Pada waktu seperti ini juga, according to the time of life. Watch this. saya terjemahkan langsung dari bahasa Inggris, berdasarkan waktu yang dijalani oleh manusia dalam hidupnya sehari-hari. That means anytime God brings you to your season, there is a prophetic word that is released. Dari ayat ini kita belajar apa? Dalam setiap musim yang kita mulai masuki, Tuhan selalu memberikan firman-Nya untuk kita secara khusus di musim itu. Every season reveals God's intention and plan for his people. Jadi kita mengerti kayak gini. Untuk setiap musim, Tuhan pasti punya tujuan. Tuhan pasti punya makna yang khusus untuk orang-orangnya. Elisha said, according to the time of life. Elisa katakan, berdasarkan waktu yang dijalani manusia sehari-hari. Bentar ya. Dan Esther mungkin lagi terlempar sebentar ya. Trouble ya, Pak Samson, Pastor Samson? Ya, kayaknya terlempar sebentar ya. Bukan rapture. Keluar atau masih ada di sini, cuman nggak ada video. Terlempar, sebentar lagi masuk. Keluar ya? Sebentar. Sabar ya. Oke. Oh, masih ada kan? Ya nih Pak, Pastornya masuk. Oke. Yes. Oke, Pastor. Wait a minute. Okay, you can unmute yourself, Pastor. Okay. Okay, thank Where's you. Pastor Bo? Yes, Pastor Bo. Hello, yeah. I'm here. Yes, the network. Yes. So new things. Let me finish the sermon part. New things is a sign that God is bringing us to a new season. Jadi musim yang baru itu tanda Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita.
And number 5, it means new opportunity. Dan yang kelima bermakna kesempatan yang baru. So how do you provoke new things? What must you do to command new things as we pray? Nah, sekarang bagaimana kita ini berdoa supaya perkara yang baru, sesuatu yang baru itu terjadi dalam hidup kita? Number 1, change your thinking. Yang pertama, ubah pola pikir kita. Your mindset is very important. Karena yang namanya pikiran kita itu sangat penting. Right thinking leads to right living. Pola pikir yang benar itu akan membuat kehidupan yang benar kita jalani. How you think determines where you end. Bagaimana kita berpikir itu akan menentukan nantinya kita itu akan jadi seperti apa. Negative thinking will produce old things. Hal-hal negatif itu akan menghasilkan hal-hal yang buruk. Positive thinking will produce new things. Semua pikiran yang positif itu akan menghasilkan hal-hal yang baru terjadi. The greatest deliverance a person needs is the deliverance of the mind. Jadi, kalau yang namanya kelepasan terbaik, kelepasan yang paling dibutuhkan oleh orang adalah kelepasan di dalam pola pikirnya. If you change your mindset, you will change your life set. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengubah pola pikir kita, maka hidup kita akan jadi seperti apa? Itu akan jadi berubah. What you imagine is what will emerge. Karena apa yang kita bayangkan, kita akan jadi kayak gitu nantinya. What crosses your mind is what crosses your life. Apa yang muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita, itu yang nantinya kita jalani dalam hidup kita. Everything you see around you today is a product of how you think. Tahu nggak, saudara? Apapun yang kita jalani atau alami saat ini, itu sebenarnya hasil dari pola pikir kita sebelumnya. That's why for God to do new things, God cannot do new things if your mind is negative. No. Jadi, kalau kita pingin Tuhan lakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita, terus pola pikir kita masih negatif, nggak akan terjadi. Proverbs 23:7. Lihat, Amsal 23 ayat 7. As a man think in his heart, so he is. Amsal 23 ayat yang 7. Sama seperti apa yang dipikirkan oleh manusia di dalam hatinya, seperti itulah dia. Romans 12:2. Roma 12 ayat 2. It says our mind must be renewed. Dikatakan di sana, kita ini mesti mengalami pembaruan budi. How far you will go in life is a product of how you think. Seberapa jauh pencapaian kita, itu hasil dari pola pikir kita sebenarnya. What you think is what you see. Karena apa yang kita pikir, itu yang nantinya akan kita lihat nyata. What you think is what you say. Apa yang kita pikir, itu yang nantinya kita ucapkan dalam hidup sehari-hari. What you think is what you become. Dan bahkan apa yang kita pikir, kita akan jadi kayak gitu. Don't think sickness. Jangan kita pikirkan sakit penyakit lagi. Don't think limitations. Jangan kita pikirkan batasan-batasan yang ada. Think new things. Ayo pikirkan perkara-perkara yang baru. Imagine great things God is about to do for you. Ayo kita and with you. bayangkan perkara-perkara besar yang Tuhan sanggup kerjakan untuk hidup kita. That is the first key. If God is going to do new things in your life, Itu kunci pertama. Kalau kita pengen Tuhan lakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. change your mentality. Ubah mentalitas kita. Because without the right mentality, God cannot do anything. Kenapa? Tanpa mentalitas yang benar, Tuhan nggak akan lakukan perkara yang baru dalam hidup kita. Your mind must align with the word of God. Jadi, pola pikir kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. If the doctor says you are sick Contohnya kalau dokter katakan kau sakit, and your mind tells you you are healed. tapi pikiran saudara katakan, enggak, aku ini sembuh. So that's the first key. If you're going to see new things, you've got to change your thinking. Number 2, Itu yang pertama, pola pikir yang benar. Yang kedua, forget the past. lupakan masa lalu.
Your future is not behind you. Your future is before Yang you. namanya masa depan kita itu nggak ada di belakang kita. Yang namanya masa depan kita itu ada di depan kita, di hadapan kita. You can't change your past, Memang kita nggak bisa rubah masa lalu kita. but you can change the future. Tetapi untuk masa depan kita bisa tentukan. There is nothing you can do with the past. Tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan dengan masa lalu yang sudah terjadi. That's why when people try to judge you of your past, they judge you because they don't know your future. Because your future is not with man, your future is with God. Jadi saudara, kalau ada orang yang menghakimi kita, mengolok-olok kita karena masa lalu kita, mereka ini orang-orang yang nggak ngerti masa depan kita kayak apa. Karena mereka ini hanya berpikir sebagai manusia, mereka nggak tahu apa yang Tuhan siapkan untuk hidup kita di masa depan. Don't feel depressed because of the past. No. Jadi jangan pernah merasa depresi atau tertekan gara-gara masa lalu yang kita alami. Don't be depressed because you lost a job. Don't be depressed because you had a failed relationship. No, that's your past. Jangan tertekan, jangan depresi karena hubungan yang gagal atau karena sesuatu kerjaan yang terlalu berat. There is a greatness ahead of you. Kenapa? Karena ada kebesaran di masa depan kita, di hadapan kita. As long as you are alive, dan selama kita ini masih bernafas, masih hidup, there is hope for you. Maka yang namanya pengharapan itu tidak pernah hilang. The Bible says, Alkitab sampaikan apa? the righteous Orang benar shall fall 7 times and he will rise again. Yang namanya orang benar itu bisa jatuh 7 kali tapi tetap bangkit lagi. You are not a failure because you fell. No. Jadi kalau kita ini pernah terjatuh, bukan berarti kita ini orang yang gagal. You are a failure when you fail and you refuse to rise. Kita ini jadi orang gagal kalau pas jatuh tidak mau bangkit lagi. Barulah kita Because jadi orang gagal. Every failure is a comma, not a full stop. Jadi setiap kali kita jatuh, itu baru koma, bukan titik. If you failed before, rise up again, you can still succeed. Kalau pernah gagal, jangan nyerah. Karena kalau kita coba lagi, kita bisa berhasil yang berikutnya. That was what Paul says. Itu yang Paulus katakan. In Philippians chapter 3. Lihat di dalam Filipi 3. From verse 13 to 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Paul says, I am not perfect yet. Paulus juga katakan, aku ini tidak melihat bahwa aku ini, aku tidak melihat. 3, verse 13 to 14. My brother, read for me. Saya bacakan saja. Paulus ini tidak melihat dirinya ini sudah sempurna. Lihat, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku lupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yes, he said, I am pressing into the future, not the past. Jelas di sana Paulus katakan, aku ini mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, di masa depanku. Hear what the Lord told me now. Dan dengar saudara, apa yang Tuhan barusan sampaikan kepada saya. If you don't want to be oppressed, forget your past. Kalau engkau tidak mau tertekan di dalam hidupmu, lupakan masa lalumu, nak. The past puts you in oppression. Karena kalau engkau mengingat masa lalumu, engkau akan tertekan. But the future puts you into progression. Tapi, ayo arahkan ke masa depanmu. Karena dengan begitu, engkau akan mengalami peningkatan demi peningkatan. Close the door of the past. Tutup pintu masa lalu. Allow God to open the door of the future for you. Izinkan Tuhan membuka pintu masa depan untuk saudara. So if you want God to give you new things, to do new things in your life, change your thinking. Kalau saudara mau Tuhan lakukan sesuatu yang baru, satu, ubah pola pikir saudara. Forget the past. Yang kedua, lupakan masa lalu saudara. Number 3. Dan yang ketiga, prepare your heart. Siapkan hati.
There has to be a preparation. Jadi, yang namanya persiapan itu harus. Because without a preparation, there is no manifestation. Karena tanpa persiapan yang benar, tidak ada yang namanya pernyataan diri. Every manifestation is a product of preparation. Setiap pernyataan diri itu sebenarnya hasil dari persiapan yang sudah dilakukan. You want God to do new things in your life? Saudara ingin Tuhan lakukan sesuatu yang baru dalam hidup saudara? Are you prepared for it? Saya mau tanya, sudah siapkan diri belum? Are you ready for it? Apakah saudara sudah benar-benar siap untuk dapatkan sesuatu yang baru? There are 3 types of preparation, very important. Ada 3 tipe persiapan, dan ini sangat penting. Number 1 Yang pertama, is the preparation of the heart. yang namanya kesiapan hati. Number 2 Yang kedua, is spiritual preparation, yang namanya kesiapan secara roh. which is prayer and fasting. Di sini melibatkan doa dan puasa. You are praying, you are fasting, you are studying the word, preparing yourself for the new things God is about to do. Jadi doa, puasa, baca dan renungkan firman, siapkan diri sungguh-sungguh secara roh untuk mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Because if you are not prepared, the season will come and go and nothing changes in your life. You remain the same because you are not prepared. Karena kalau kesiapan itu tidak ada dalam hidup kita, musimnya datang, kita nggak siap, lewat musim itu tanpa ada perubahan berarti. Number 3 Yang ketiga, is character preparation. yang namanya kesiapan karakter. You want God to do new things in your life. Is your character prepared? Do you have a positive character? Apakah kita punya karakter yang positif? Apakah karakter kita ini sudah siap saat Tuhan berikan sesuatu yang baru dalam hidup kita? Do you walk in love? Do you walk in faithfulness? Do you walk in holiness? Do you walk in integrity? Apakah kita hidup di dalam semua kasih, kebaikan, kebenaran, integritas? Because your character Kenapa? Karena karakter kita itu is the prophecy of your future. sebenarnya adalah nubuatan untuk hidup kita bagi masa depan kita. Your character Karakter kita ini is who you are. sebenarnya menunjukkan jati diri kita sesungguhnya. If you lose money, Contohnya kayak gini. you've lost nothing. Kalau saudara kehilangan uang, saudara sebenarnya nggak kehilangan apa-apa. If you lose health, Kalau saudara kehilangan kesehatan, you've lost something. saudara kehilangan sesuatu dalam hidup saudara. But if you lose character, Tetapi kalau saudara kehilangan karakter saudara, karakter yang baik, you've lost everything. maka seluruh hidup saudara terhilang dari saudara. Because your character can either make you or break you. Karena karakter saudara itu bisa membentuk saudara jadi utuh atau bisa menghancurkan hidup saudara berkeping-keping. That is why a lot of people cannot see new things in their life because their characters are not reformed. Their characters are not reshaped. Itu makanya kenapa banyak orang itu tidak siap untuk terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Kenapa? Karena karakter mereka belum dibentuk, karakter mereka tidak diubahkan. Unforgiveness, bitterness, jealousy can kill the new thing God wants to do. Contohnya, tidak memaafkan, iri hati, atau pikiran-pikiran yang buruk, itu yang membuat perkara yang baru itu tidak terjadi atau tidak dialami. So tonight Jadi you are mulai going to malam say, ini, Lord, tonight you will say, God, break me and use me. Mulai malam ini, biarlah kalimat ini jadi doa saudara. Tuhan, remukkan aku dan bentuk kembali. I empty myself of myself. Aku kosongkan diriku untuk Engkau. Isi hidupku ini penuh denganmu. Allow God to process your character. Izinkan Tuhan memproses karakter saudara dengan penuh. When your character is processed, pada saat karakter kita itu sudah diproses, you become a product that God can use. Maka kita ini menjadi produk
yang siap untuk dipakai Tuhan. So if you want God to do new things in your life, Jadi kalau saudara mau Tuhan lakukan sesuatu yang baru dalam hidup saudara, number one, change your thinking. sekali lagi ya, yang pertama, ubah pola pikir. Number two, forget the past. Yang kedua, lupakan masa lalu. Number three, be prepared. Yang ketiga, yuk siapkan diri. And number four, finally, Dan yang keempat, declare new things. ubah karakter saudara, siapkan karakter saudara. Yang kelima, ayo perkatakan. Begin to declare the new things you want God to do. Berani perkatakan perkara-perkara baru yang saudara pengen Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Begin to call those things that are not as though they were. Mulai kita berani perkatakan sesuatu Begin to yang call belum forth, terjadi. begin to call forth your babies. Begin to call forth your healing. Begin to call forth your blessings, your breakthroughs. Call it forth. Contohnya, yang belum punya anak, mulai bersyukur. Tuhan terima kasih untuk anak yang kau beri. Yang belum sembuh, perkatakan, Tuhan terima kasih untuk kesembuhanmu, dan seterusnya. Because your possession is in your declaration. Kenapa? Apa yang kita miliki, itu diawali dari apa yang kita berani pernyatakan. What you confess Pengakuan kita ini is what you become. akan menjadi seperti apa kita nantinya. You are the greatest prophet of your life. Tahu nggak saudara, bahwa diri kita inilah yang menjadi nabi terbesar untuk hidup kita sendiri. Don't confess the symptoms, confess the scriptures. Jangan kita malah ngomongnya tentang, oh aku ini kayak gini, kayak gitu. Tetapi perkatakan kebenaran firman di dalam hidup saudara. Don't confess your experiences, confess your expectation. Jangan kita memperkatakan semua pengalaman-pengalaman kita, tetapi perkatakan apa yang kita harapkan di depan. Even when you are confessing, you have not seen it yet. Keep saying it, keep saying it, keep saying it. You will see, God say, God saw, God say, God saw. Keep saying it until it becomes a reality. Ayo kita berani berkatakan itu sesuai kebenaran firman sampai nanti itu jadi kenyataan. I prophesy to you now. Saya bernubuat untuk saudara saat ini. Lift up your hands. Lift up your hands. Angkat tangan saudara. By the power of God upon my life. Dengan kuat kuasa Tuhan yang berkarya di dalam hidup saya. God will change your level. Biar Tuhan yang sama yang mengubah level saudara. God will bring you into opportunities. Biar Tuhan yang sama yang memberi engkau kesempatan yang God baru. will bring you into a new season. Biar Tuhan yang sama yang membawa engkau ke musim yang baru. God will open new doors for you. Biar Tuhan sendiri yang buka pintu bagimu. God will start a new work through you in the name of Jesus. Bahkan biar Tuhan sendiri yang lakukan karyanya melalui hidupmu. The old is gone out of your life. Yang lalu sudah berlalu dari hidupmu. The new is released over your life. Yang baru sudah dicurahkan atas hidupmu. New favor is coming. Perkenanan yang baru sudah dicurahkan. New opportunity is coming for somebody. Kesempatan yang baru sudah datang menghampirimu. New joy is coming for somebody. Sukacita yang baru sudah ada dalam hidupmu. New job is coming for somebody. Pekerjaan yang baru ada bagimu. New business is coming for somebody. Bisnis yang baru ada bagimu. Fresh anointing, new anointing is coming for Pengurapan somebody. yang selalu segar, bahkan pengurapan yang baru ada New untukmu. manifestation is coming for somebody right now. Pernyataan yang baru terjadi dalam hidupmu. Ratakatapala tetatatato katayada. Rekepeto solo brada shatapaya. Rekepeto koto. New financial blessing is coming for somebody now. In the name of Finansial yang Jesus. baru terjadi dalam hidupmu dalam nama Tuhan I Yesus. pray for you. I pray for you. Aku berdoa untukmu. Everything you have lost Segala sesuatu yang pernah hilang dari hidupmu. because of COVID-19, anything you have lost, Apalagi yang gara-gara COVID-19 ini. I prophesy in the name Aku of bernubuat Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Let your restoration come now. Biar pemulihan itu terjadi sekarang juga.
Let Dalam God nama of Yesus. heaven begin to visit you right now in the Biar name Tuhan of Sang Jesus. Empunya Sorga yang mengunjungi engkau saat ini juga dalam nama I Yesus. release your miracle. I release your Biar testimony. mujizatmu, kesaksianmu engkau terima saat ini. Every sickness in your body, Setiap sakit penyakit di tubuhmu, I blast it out in the name of Jesus. biar semuanya usir keluar dalam nama Yesus. I release new kidneys, new organs, new liver, Biar new strength, organ-organ yang baru, hati yang baru, ginjal new yang breath baru, right kekuatan now yang in the name baru, of Jesus. In the bahkan name of nafas yang Jesus. baru itu Satan, ada di dalam nama Satan, Tuhan Yesus. Satan, take your Setan, hands. Satan, take your engkau hands. angkat Satan, tanganmu dari take your anak hands Tuhan. over their lives, Angkat over tanganmu. their family, Angkat over tanganmu their dari finances, keluarga mereka, over dari their keuangan career. mereka, Take your dari hands karir off. mereka. Take your hands Angkat off. tanganmu Take your hands off. dalam nama Take your Yesus. hands off. Take your hands Dalam off. nama Yesus. In the name Dalam of nama Yesus. Jesus. Dalam nama Yesus. Ratototosha. Yetotototo. Reketototo. Rapapapasakata. I prophesy to you in Aku the name of bernubuat untukmu Jesus dalam nama Tuhan Yesus. that before this year is over, Sebelum tahun ini berakhir, the God of new things, Tuhan sang pembuat sesuatu yang baru, He will visit you. Divine visitation is coming. mengunjungi Hallelujah. engkau, biar perkunjungan ilahi itu terjadi dalam hidupmu. God will visit you. God will visit your home. Tuhan kunjungi engkau, Tuhan kunjungi rumahmu. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob Tuhan dari Abraham, Ishak dan Yakub will turn your situations around. He will turn your mengubah situations around. situasi hidupmu, mengubah He will situasi bless hidupmu. you. He will Tuhan bless you. sendiri yang He will memberkati bless engkau. you. Tuhan He sendiri will yang bless memberkati you. engkau. He will Tuhan bless sendiri yang you. He will memberkati bless engkau, you. He will memberkati bless engkau. you. He will Memberkati bless you. engkau, He will memberkati bless engkau, you. In the name memberkati of engkau dalam Jesus. nama Yesus. I pray for you now Aku berdoa untukmu saat ini. as you end September. Saat engkau mengakhiri bulan September ini, I prophesy to you aku bernubuat that from October, mulai bulan Oktober, every week, setiap minggu, testimonies, yang namanya kesaksian, testimonies, demi kesaksian, breakthroughs terobosan be released to you demi now. terobosan, itu Be released to you diberikan now. kepadamu, Be dicurahkan released to you atasmu, now. dicurahkan Be released to untukmu, you now. dicurahkan In the bagimu name, dalam nama in the Yesus. name, in the Dalam name of nama Jesus. Yesus. Dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa di sorga.